Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang topik di pemeriksaan penunjang pada sistem endokrin. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang anatomi dan fisiologi di sistem endokrin. Kemudian kita lanjutkan di pemeriksaan penunjang pada sistem endokrin. Baik, kita akan masuk di pemeriksaan diagnostik di sistem endokrin. Sebelumnya, apakah mahasiswa sudah tahu tentang pemeriksaan diagnostik itu apa? Baik, kita akan membahas tentang definisi dari pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik merupakan suatu pemeriksaan yang bertujuan untuk membantu dalam menegakkan diagnostik atau diagnosa medis atau penyakit dari pasien dengan cara biasanya dilakukan dengan uji sampel. Bisa diambil darahnya, bisa dilihat dengan foto rongsen, bisa dilihat dengan CT scan, atau bisa juga dilihat dengan gambaran-gambaran yang lain. Baik, yang pertama, pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan diagnostik di sistem endokrin adalah foto rongsen kranium. Foto rongsen kranium ini bertujuan untuk melihat kondisi di sela tursika apabila terjadi tumor atau atrofi. Jadi biasanya pada pasien yang mengalami gangguan, khususnya di kelenjar-kelenjar hipofise yang ada di bagian kepala, salah satu pemeriksaannya adalah di foto di daerah kepala atau foto rongsen kranium. Nanti akan terlihat apakah di area kepala di kranium itu ada tidak gambaran pembesaran ataupun atrofi-atrofi yang berada di sela-sela tursika atau di daerah-daerah kelenjar dekat kelenjar hipofisis. Yang kedua adalah foto rongsen osteo. Foto rongsen osteo ini bertujuan untuk melihat kondisi tulang, apakah ukurannya bertambah besar dari ukurannya maupun panjangnya. Pada foto rongsen osteo ini biasanya pasien-pasien ini mengalami gangguan di pertumbuhan atau di growth hormonnya. Nah, nanti akan dilihat apakah besar dan panjang dari osteo tersebut sesuai tidak dengan umur dari si pasien ini. Bisa juga pasien ini akan mengalami growth hormone ataupun kretinisme. Growth berarti biasanya akan terlihat tulang yang lebih besar dan lebih panjang yang tidak sesuai dengan umurnya. Sedangkan yang kretinisme itu akan terlihat lebih pendek dan ukurannya lebih kecil dibandingkan atau sesuai dengan umurnya. Yang ketiga adalah CT scan otak. CT scan otak ini bertujuan untuk melihat adanya tumor pada kelenjar hipofise atau hipotalamus melalui komputerisasi. Hampir sama dengan foto rongsen, akan tetapi alatnya lebih berbeda. Alat untuk yang CT scan ini dengan komputer, jadi melihat gambaran di daerah kranium ya, untuk melihat kelenjar hipofise dan hipotalamus, baik itu di situ apakah ada tumor atau pengecilan atau atrofi yang nanti akan bisa terlihat jelas detailnya, ukurannya berapa, itu akan lebih mudah terlihat dengan CT scan otak. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan darah dan urin. Pemeriksaan darah dan urin itu untuk menilai yang pertama adalah kadar growth hormone. Di kadar growth hormone untuk nilai normalnya itu 10 ml Pg pada anak maupun orang dewasa. Sedangkan kadar tiroid stimulasi hormon atau TSH nilai normalnya adalah 6-10. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah terjadi gangguan tiroid yang sifatnya permanen atau sekunder. Yang ketiga adalah melihat kadar adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Kadar ini nilai normalnya adalah kurang dari 5 ml per desiliter.
Yang keempat, menilai uptake radioaktif atau RAA. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai kemampuan dari kelenjar tiroid dalam menangkap iodin. Untuk nilai normalnya adalah 10-35%. Yang kelima adalah menilai kadar T3 dan T4 di dalam darah, di dalam serum. T3 atau triiodothyronin dan T4 kalsitonin. Nilai normal iodin bebas itu sebesar 0,1 sampai 0,5 mg dalam darah. Nilai T3-nya normalnya adalah 0,2 sampai 0,3. Nilai T4-nya adalah 6 sampai 12 mg per desiliter. Yang selanjutnya untuk menilai laju metabolisme basal atau BMR. Pengukuran ini dilakukan secara langsung dalam jumlah oksigen yang dibutuhkan tubuh di bawah kondisi basal selama beberapa waktu. Nilai normalnya adalah min 10 sampai dengan 15%. Yang selanjutnya menilai pada kelenjar-kelenjar di paratiroid. Yang pertama adalah percobaan Shulkovich, yaitu untuk melihat jumlah kalsium di dalam urin. Normalnya adalah 6 ml per desiliter. Penilaian ini bersifat kuantitatif dengan dinilai yang bisa dinilai dengan negatif atau tidak terjadi endapan, positif 1 bila terjadi kekeruhan yang halus di dalam urin, positif 2 bila urin terdapat kekeruhan yang sedang, positif 3 bila keruhannya banyak dan timbul dalam waktu 20 detik, positif 4 keruhannya sangat hebat, terjadi seketika. Kemudian pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat aktivitas atau kelistrikan pada area jantung. Biasanya berhubungan dengan kalsium yang nantinya akan mempengaruhi kerja dari otot jantung. Yang berikutnya adalah pemeriksaan pada kelenjar-kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas akan menghasilkan hormon yang kita review sebentar, akan menghasilkan hormon glukosa, insulin, dan hormon glukagon. Insulin fungsinya untuk menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Pemeriksaannya adalah pemeriksaan glukosa atau GDS, glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, glukosa darah 2 jam postprandial. Glukosa darah sewaktu normalnya pada orang yang bukan penderita DM itu adalah sekitar 90 sampai 140 mg per desiliter. Untuk GDP, gula darah puasa normalnya 70 sampai 110. Untuk gula darah 2 jam PP normalnya 150 sampai 200 mg per desiliter. Yang berikutnya adalah untuk menilai kelenjar-kelenjar adrenal atau kelenjar-kelenjar di daerah ginjal. Untuk pemeriksaan hemokonsentrasi darah, normalnya adalah 45-55% untuk pria. Untuk yang wanita, normalnya adalah 35-45%. Untuk pemeriksaan elektrolit serum, contohnya ada natrium, kalium, kalsium. Ya. Untuk natrium ini nilai normalnya adalah 310 sampai 335 mg atau 13,6 sampai 14 mili ekuivalen per liter. Untuk kalium nilai normalnya 14 sampai 20 mg per sen. Untuk klorida adalah 350 sampai 375 mg per sen.